Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang stakeholder theory in case dari Nestle yang dimana sebelumnya kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Kefa Manibal dengan NIM 2400522048. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini dan diikuti oleh teman saya. Saya Muhammad Akmal Tarikul dengan NIM 2400522055. Saya Raffi Azhara dengan NIM 2400522056. Saya Siva Lutfi Amrini dengan NIM 2400522046. Saya Kira Akhiri dengan NIM 2400522052. Saya Muhammad Faras dengan NIM 2400522043. Nah, baik, kita langsung saja bahas presentasinya kali ini yang dimana kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari proposal seputar stakeholder theory in case of Nestle. Yang dimana jawaban pertanyaan pertama yang akan dijawab oleh teman saya itu Gevira Irli. Kepada Vira, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membahas soal yang pertama, yaitu how will this proposal affect Nestle stockholder? Jadi, bagaimana usulan ini akan mempengaruhi pemegang saham Nestle? Nah, jadi pemegang proposal ini akan mempengaruhi pemegang saham Nestle dengan cara meningkatkan keuntungan mereka dalam jangka panjang. Dengan ini disetujuinya proposal untuk meningkatkan pengambilan air, Nestle dapat meningkatkan produksinya sehingga dapat mengemas dan mengirim lebih banyak air dengan lebih cepat. Hal ini akan memungkinkan Nestle untuk menguasai pangsa pasar yang lebih besar, menaikkan harga saham, dan meningkatkan dividen yang semuanya menguntungkan bagi para pemegang saham. Selain itu, biaya air yang murah di Michigan membuat biaya produksi Nestle rendah, sehingga margin keuntungan tetap tinggi. Dan investasi di Nestle lebih menarik bagi investor baru. Namun, di sisi lain, terdapat risiko terhadap citra perusahaan Nestle. Lebih dari 80.000 negara di bagian Michigan menentang proposal tersebut dan hanya 75 yang menyetujuinya. Sentimen negatif dari masyarakat, pemberitaan media, dan opini di media sosial bisa merusak reputasi Nestle, yang dapat berdampak langsung pada penjualan dan hubungan bisnis di perusahaan dengan pemerintah di lokal Michigan. Jika opini publik terus memburuk, ada kemungkinan besar publik akan menolak jika suatu saat dilakukan pemungutan suara. Sehingga rencana ekspansi Nestle di Michigan bisa gagal. Meskipun air murah menguntungkan secara finansial, risiko reputasi ini dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak. Baik, terima kasih kepada Vira. Selanjutnya, jawaban untuk soal kedua yang akan dijawab oleh Zara. Kepada Zara, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana proposal ini akan mempengaruhi pelanggan dan masyarakat? Nah, di sini Nestle mendefinisikan pelanggannya sebagai mitra bisnis utama yang berhubungan langsung dengan konsumen, serta konsumen akhir yang menggunakan produk untuk kebutuhan hidrasi. Nestle berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan masa depan yang lebih sehat, serta berambisi mencapai dampak lingkungan nol pada 2030. Namun, peningkatan pengambilan air berpotensi merusak lingkungan dan sumber daya air yang penting bagi masyarakat lokal, yang menimbulkan kekhawatiran etis dan sosial. Nah, salah satu dampak positifnya tuh jika meningkatkan kapasitas pengambilan air, Nestle berpotensi memperoleh pendapatan yang lebih besar yang dapat digunakan untuk mendukung berbagai inisiatif sosial dan lingkungan, seperti membantu memperbaiki kehidupan masyarakat, mendukung anak-anak hidup lebih sehat, dan mengurangi dampak lingkungan dari operasional perusahaan. Sedangkan salah satu dampak negatif bagi masyarakat, jika peningkatan pengambilan air dapat menimbulkan kekhawatiran tentang dampak lingkungan, seperti penurunan debit sungai, perubahan suhu air, dan penurunan permukaan air tanah yang dapat mempengaruhi ekosistem lokal dan akses air bagi masyarakat sekitar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kembali kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, jawaban pertanyaan dari soal ketiga yang akan dibahas oleh Akmal. Pada Akmal, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Keva sebagai moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan soal yang ketiga, yaitu how will this proposal affect Nestle employees? Bagaimana proposal ini mempengaruhi karyawan Nestle? Proposal peningkatan jumlah air yang diambil oleh Nestle secara langsung berdampak pada karyawan, baik yang sudah bekerja maupun calon karyawan baru. Nestle merupakan perusahaan internasional yang memompa air di 5 county di Michigan, termasuk Osceola County, tempat pabrik air Nestle berada di kota Evart. Total terdapat 242 penduduk lokal yang bekerja di pabrik-pabrik tersebut. Yang pertama, penambahan lapangan kerja. Dengan peningkatan produksi air, Nestle diperkirakan akan menambah 20 pekerjaan langsung di pabrik, serta menciptakan 41 pekerjaan tidak langsung di seluruh negara bagian Michigan. Ini adalah peluang besar untuk mengurangi pengangguran lokal dan peningkatan ekonomi di wilayah sekitar Evart. Selain menciptakan lapangan kerja baru, ekspansi ini membuka kemungkinan promosi jabatan dan kenaikan gaji bagi karyawan lama. Karena perlu dibentuk struktur organisasi baru yang dapat menangani operasi yang lebih besar secara keseluruhan. Hal ini dapat meningkatkan motivasi kerja dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Nestle juga mengklaim bahwa karyawan adalah aset paling penting perusahaan. Namun menurut data dari Glassdoor.com,
Salah satu keluhan terbesar dari karyawan adalah kurangnya kesempatan untuk naik jabatan. Maka ekspansi ini berpotensi memperbaiki keluhan tersebut. Dengan memberikan peluang karir yang lebih luas, secara tidak langsung dampak ini juga menguntungkan komunitas EVART karena peningkatan pendapatan karyawan akan memberikan efek domino bagi perekonomian lokal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Akmal. Selanjutnya, jawaban dari pertanyaan keempat yang akan dibahas oleh Syifa. Berarti Syifa dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan dari pertanyaan how will the proposal affect public interest group. Jadi, proposal ini dapat mempengaruhi kelompok kepentingan publik secara tidak langsung melalui dampaknya terhadap nilai-nilai sosial, keadilan, dan lingkungan. Jika keputusan bisnis hanya menguntungkan pihak internal perusahaan tanpa mempertimbangkan masyarakat luas, maka kelompok kepentingan publik itu sendiri bisa terdorong untuk menentang atau mengkritik proposal tersebut demi membela kepentingan umum. Di mana kelompok kepentingan publik ini atau public interest group biasanya terdiri dari organisasi yang memperjuangkan isu-isu penting bagi masyarakat seperti perlindungan lingkungan, keadilan sosial, dan transparansi pemerintahan. Mereka ini bukan pihak yang berhubungan langsung dengan perusahaan seperti investor atau karyawan, tetapi mereka ikut terdampak oleh keputusan perusahaan, khususnya jika dampaknya luas dan menyangkut kepentingan umum. Maka itulah, meskipun berhubungan langsung dengan Nestle, kelompok-kelompok ini merasa perlu untuk menentang atau mengkritik proposal tersebut agar kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas dan keberlanjutan lingkungan. Segitu jawaban dari saya. Oke, baik. Terima kasih kepada Syifa. Selanjutnya, jawaban dari soal nomor 5 yang akan dibahas oleh Faras. Kepada Faras, dipersilakan. Terima kasih, moderator. Saya akan menjelaskan soal how will this proposal affect Native Americans. Jadi proposal perusahaan Nestle ini dampaknya terhadap penduduk asli Amerika bisa signifikan, tergantung pada isi yang spesifik pada proposal tersebut. Berikut beberapa kemungkinan pengaruhnya proposal tersebut. Yang pertama yaitu terhadap hak atas tanah dan air. Nestle memiliki sejarah kontroversial terkait pengambilan air tanah, misalnya di California dan Michigan, yang bisa berdampak langsung pada komunitas asli yang tinggal di dekat sumber daya alam tersebut. Dampaknya yaitu kehilangan akses terhadap air bersih dan kerusakan ekosistem lokal yang mendukung kehidupan tradisional. Yang kedua yaitu ketahanan pangan tradisional. Produk Nestle yang menggantikan makanan lokal dapat mempengaruhi pada pola konsumsi masyarakat adat. Dampaknya yaitu mengurangi ketergantungan pada pangan tradisional dan meningkatkan risiko penyakit akibat konsumsi makanan ultraproses. Yang ketiga yaitu eksploitasi budaya. Jika Nestle memasarkan produk dengan simbol nama atau citra budaya penduduk asli tanpa izin, ini bisa dianggap sebagai apropriasi budaya. Dampaknya adalah merusak nilai budaya atau kepercayaan lokal dan menimbulkan konflik atau protes. Yang keempat yaitu kesempatan dan risiko ekonomi. Nestle bisa menciptakan lapangan kerja atau kemitraan ekonomi di daerah adat. Namun jika tidak disusun secara adil, bisa berdampak kepada eksploitasi tenaga kerja murah dan ketergantungan ekonomi yang merugikan jangka panjang. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Faras. Selanjutnya, pertanyaan terakhir yang akan saya jawab sendiri, yang dimana pertanyaannya ialah how will this proposal affect the eVert community? Bagaimana proposal ini akan memengaruhi komunitas eVert yang lebih luas? Jadi saya akan membagi yang dimana yang pertama itu ada kehadiran Nestle di eVert. Nah, Nestle ini telah beroperasi di eVert sejak awal 2000-an dengan pabrik pembotolan air membawa dampak besar bagi konsumen. Yang kedua ada prinsip menciptakan nilai bersama. Nestle mengklaim menjalankan bisnisnya dengan menciptakan nilai tidak hanya untuk pemegang saham, tetapi juga bagi komunitas sekitar melalui etika dan tanggung jawab sosial. Lalu ada kekhawatiran produk lokal. Penduduk lokal ini seperti Marian Borden yang dimana dia mencatat perubahan signifikan pada kualitas dan aliran sungai yang kini lebih sempit, keruh, dan lebih hangat, serta berkurangnya populasi ikan. Lalu ada kritik dari kelompok lingkungan Dewan Lingkungan Michigan dan Chippewa Ottawa Resource Authority menolak usulan Nestle karena dinilai dapat merusak lingkungan dan tidak memenuhi persyaratan hukum yang cukup. Lalu ada dampak sosial ekonomi positif, yang dimana manajer kota Evert, Zachary Zakas, yang dimana dia mendukung Nestle karena perusahaan membantu menjaga tarif air tetap rendah dan membuka peluang ekonomi bagi warga yang berpenghasilan rendah. Dan ada kontroversi perizinan, yang dimana proposal Nestle ini sempat ditolak oleh Kota Madya, tetapi akhirnya disetujui oleh hakim daerah meskipun ada penolakan masyarakat luas. Dan yang terakhir ada perbedaan pandangan masyarakat. Ini terjadi perpecahan opini, yang dimana sebagian mendukung karena manfaat ekonomi, sebagian yang menentang karena degradasi lingkungan dan kurangnya transparansi. Jadi ini perlu analisis mendalam untuk menyeimbangkan manfaat ekonomi dan dampak lingkungan dari proyek Nestle di Evert. Oke, itu jawaban dari saya tentang pertanyaan terakhir ini. Selanjutnya,
Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa proposal yang kami bahas itu peningkatan pengambilan air oleh Nestle memberikan manfaat ekonomi yang nyata. Nah, seperti peningkatan keuntungan perusahaan, penciptaan lapangan kerja, dan dukungan terhadap ekonomi lokal di IPART. Namun, terdapat risiko signifikan terhadap lingkungan, citra perusahaan, serta hak dan kesejahteraan masyarakat termasuk penduduk asli Amerika. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan yang lebih seimbang dan transparan untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang, baik bagi perusahaan maupun masyarakat yang terdampak. Oke, next slide. Nah, itu saja pembahasan atas hasil presentasi kami mengenai stakeholders oleh Nestle. Kami mohon maaf jika ada salah kata, dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi